Halo semuanya, kita lanjut lagi ya pembahasan soal kita, yaitu tentang laju reaksi. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, dan nanti jangan lupa kalau misalnya teman-teman menganggap bagi teman-teman ini videonya bermanfaat, bisa membantu teman-teman belajar, jangan lupa di-share ya buat teman-teman yang lain, jadi supaya mereka juga bisa mengerti gitu. Jadi kita sama-sama saling bisa-bisa sama-sama mengerti kayak gitu. Oke, kita lanjut aja nih. Sebanyak 11,2 gram CaO, MR-nya 56, dilarutkan dalam air hingga volumenya jadi 0,5. Setelah 20 detik, semua kalsium oksidanya itu terurai menjadi kalsium dan gas oksigen. Oke, terus yang ditanya nih, gas oksigen yang dihasilkan ini akan terbentuk direaksikan dengan amonia gitu. Jadi bersama reaksinya nih. Tetapi yang ditanya itu adalah laju reaksi terhadap uap air. Oke, kita mulai dari yang diketahui dulu ya, karena yang diketahui cuma CaO gitu. Oke, kalau ada massa berarti kita bisa ngitung. Oke, pintar. Kita bisa ngitung molnya. Mol itu berarti massa dibagi MR, ya kan? Massanya adalah 11,2 gram dan di sini diketahui MR-nya udah ada yaitu 56, berarti ini sama dengan 0,2 mol. Oke. Terus di sini diketahui hingga volumenya 0,5. Berarti kalau ada mol, ada volume, berarti kita bisa ngitung, oke pintar, ngitung kemolaran dari uh, CaO ya, bukan CO2. CaO. Oke, berarti sama dengan mol per volume. Ingat volumenya kalau dia akan diketahui mol, berarti volumenya harus dalam liter. Oke, berarti 0,2 mol dibagi dengan 0,5 mol, ya kan? Ini berarti sama aja dengan 2 per 5 ya. 2 per 5 itu sama dengan 0,4 mol. Bukan mol lagi dong. Molar. Oke, ini kenapa mol? Ini liter. Oke. Terus nih, diketahui kan CaO. Yang harus kita cari adalah oksigennya. Kenapa? Karena oksigennya kan pengaruh di tahap yang ini. Oke. CaO CaO dia akan katanya terurai menjadi Ca ditambah oksigen. Apakah reaksinya udah setara? Ternyata belum. Kita harus setara dulu ya. Di sini oksigennya 2, berarti supaya sama. Di sini 2 kali 2. Ca-nya 2, berarti ini harus dikali 2. Oke. CaO-nya ini kemolarannya 0,4. Oke, kita mau cari kemolaran oksigen. Oke, ingat nih. Kalau misalnya nih, dalam persamaan reaksi diketahui salah satu, misalnya diketahui mol atau diketahui konsentrasinya, berarti senyawa yang lain yang ada dalam persamaan reaksi tersebut kita bisa hitung. Gitu. Caranya gimana? Dengan pakai perbandingan koefisien. Makanya, setiap ada persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu. Oke? Jadi ini perbandingan koefisien itu gini. Yang ditanyakan oksigen nih. Berarti koefisien dari yang ditanya, berarti koefisien dari oksigen, dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui, yaitu ini CaO. Di sini yang kita mau cari adalah kemolarannya, berarti kemolaran dari CaO, kayak gitu. Ini koefisiennya di sini 1 ya, berarti 1 per koefisien CaO-nya adalah 2, ya kan? Kemolarannya adalah 0,4. Berarti kemolaran dari oksigen adalah 0,2 molar. Oke, seterusnya ini katanya direaksikan ya dengan amonia. Berarti kita buat dulu nih reaksinya dengan amonia. Berarti NH3 ditambah O2, dia akan menghasilkan nitrogen monoksida ditambah H2O. Oke, tadi kalau ada persamaan reaksi harus kita setarain. Oke, di sini udah ada yang keempat nih. Berarti di sini total hidrogennya ada berapa? 12 ya. Ini 3 dikali 4, 12. Sedangkan di sini baru 2 supaya sama berarti dikali 6. Oke. Di sini nitrogennya ada berapa? Ada 4 ya. Oke, di sini nitrogennya baru 1. Ini dikali 4. Ini oksigennya di sini ada berapa? Ada 4 ya. Di sini oksigennya ada 6. 4 tambah 6, 10. Sedangkan di sini 2 supaya sama. Ini berarti dikali 5. Oke, yang ditanya adalah H2. Ini diketahui tadi 0,2. Berarti bisa dong kita cari ini. Oke, perbandingan koefisien lagi. Yang ditanya berarti koefisiennya 6 per. Koefisien dari oksigen yang diketahui 5 dikali kemolarannya 0,2. Ya kan? Berarti ini sama dengan 1,2 dibagi 5.
Nah, berarti ini sama dengan 0,24 molar. Oke, punyanya H2O. Tetapi yang ditanya di sini bukan konsentrasinya, tetapi adalah laju reaksi. Ingat lagi, laju itu, kok V sih? Kok M? Laju ya V. V itu laju reaksi itu adalah hasil bagi dari konsentrasi per satuan waktu. Berarti konsentrasinya adalah 0,24 dibagi dengan, nih waktunya 20 detik, dibagi 20, ini molar detik, berarti nanti hasilnya adalah 0,012 molar per sekon. Jadi jawabnya adalah yang A. Oke, nah, ini kalau misalnya nih, kemolarannya kita mulai dari awal, maksudnya kita cari lajunya dari awal, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nih, di sini kan lajunya, kemolaran dari si CaO kan 0,4, ya kan? Kalau kita buat penyetaraan reaksi ini di sini kan 2, berarti nanti ini dibagi dengan 20, ya kan? Supaya dia jadi laju, berarti 0,4 dibagi 20, berarti ini sama dengan, untuk cari lajunya ya, 0,02, ya kan? Ini punyanya si CaO, berarti untuk punya oksigen berarti setengahnya dong, ya kan? Berarti ini sama dengan 0,01. Ini kita buat persamaan reaksinya, kita setarain. Ini 5, ini 6. Berarti untuk mencarinya berarti tadi 6 per 5 dikali 0,01. Oke, sama aja kan 0,06 dibagi 5, ya kan? Sama dengan 0,012 molar per sekon. Sama aja, jawabnya adalah yang A. Gitu. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nih, perhatikan pencernaan reaksi. Ini reaksinya ada reaksi asam sulfat dengan aluminium. Ini belum setara nih. Ini kali 2 dulu. Ini kali 3. Ini berarti dikali 3. Oke, persamaan reaksinya, reaksi ratanya yang tercepat menghasilkan gas hidrogen. Oke, ini adalah subbabnya yang faktor-faktor laju reaksi. Oke, teman-teman masih ingat nggak faktor-faktornya apa aja? Oke, yang pertama faktor-faktornya adalah luas permukaan. Ya kan? Luas permukaan di sini kalau misalnya teman-teman masih ragu, ini adalah ukuran dari zat yang dilarutkan. Oke, ukuran zatnya. Kalau ukurannya semakin kecil, berarti dia semakin mudah larut, ya kan? Berarti lajunya semakin cepat. Tetapi kalau ukurannya dia besar, berarti dia bakalan lebih lama, gitu ya. Terus yang kedua adalah konsentrasinya. Oke, konsentrasi dari larutan. Kalau misalnya konsentrasinya dia besar, otomatis nanti yang dilarutkan itu dia lebih cepat larut, lajunya lebih cepat. Yang ketiga adalah suhu. Oke, jadi semakin besar suhu akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Sedangkan yang keempat ini adalah katalis. Oke, teman-teman ingat ya, katalis di sini ini adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi dan tidak mempengaruhi jumlah dari produknya. Oke, jadi untuk mempercepat aja. Kita cek ya. Kita cek dulu nih, yang mana yang konsentrasinya yang paling gede. Ah, nih, langsung 5. Terus kita cek yang mana yang suhunya lebih besar. Oke, antara ini dengan ini. Oke, lebih besar. Oke, kalau ini kan sama-sama 30 ya. Terus kita cek masanya. Ini 20 gram, ini 20 gram. Oke, ini lempengan, ini kepingan. Oke, lebih gede mana lempengan atau kepingan? Kepingan ya, lebih kecil ya. Berarti ini dia yang lebih besar. Maksudnya yang lebih cepat menghasilkan gas hidrogen atau laju reaksinya itu paling cepat. Oke, berarti jawabnya yang E. Kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu nih. Pada reaksi P tambah Q tambah R, oke, ini dia reaksinya ada 3 ya, PQR. Pernyataan yang tidak tepat, oke. Jadi kita cari yang paling tidak tepatnya itu yang mana, oke. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita cari order yang ini persamaan lajunya, kita cek dulu nih yang E, mana tahu jawabnya di sini gitu. Pengaruh perubahan konsentrasi P dan R yang sama, oke. Kalau ditanya pengaruh konsentrasinya, itu berarti maksudnya adalah ordernya.
Oke, jadi di sini katanya orde P dan R sama, ini orde Q dan R sama. Oke, berarti harus cari orde ya. Oke, kita cari ordenya. Kita mau cari orde P dulu ya. Jadi orde P itu berarti lihat konsentrasi Q dan R-nya yang sama. Oke, yaitu pada percobaan keberapa? Q dan R yang sama. Ini, oke, ini ya. Oke, berarti percobaan 2 dan 3. Oke, berarti kita buat perbandingan V yang ketiga dan V yang kedua. Oke, ini ada sama-sama K-nya. Terus P-nya ini pada percobaan ketiga dan ini P pada percobaan pertama. Pertama sih per 2, kita buat ordenya X. Terus Q pada percobaan ketiga dengan Q pada percobaan kedua, ini kita buat Y. Sedangkan untuk R, ini yang ketiga dengan R yang kedua, ini kita buat Z. Oke, V pada ketiga, oke, ini satu lagi nih, teman-teman harus hati-hati. Ini kan laju ya, sedangkan yang diketahui adalah waktu. Ingat nih, waktu itu berbanding terbalik dengan laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Berarti ini 1 per T. Oke, berarti kalau ini ya, kalau kita buat sini ya, V3 itu kan dia 10 ya, berarti 1 per 10. Oke, dibagi. Sedangkan untuk 20, ya kan berarti 1/20. Ya kan, karena yang diketahui adalah waktu. Buatnya seperti ini. Kalau ini berarti gimana? Caranya gini. Jadi kan, kalau dibagi, pecahan itu jadinya kali ya. Jadi 1/20 dikali dengan 20 per 1. Atau sama dengan 20 per 10. Nah, dengan jadinya yang 2 ini yang di atas gitu. Jadi kebalikannya, diganti aja posisinya. Berarti ini 20 per 10. Oke, K-nya kita coret. P pada percobaan ketiga berapa? 0,2. Sedangkan percobaan keduanya 0,1. Ini orde X. Oke, ini nilainya sama, nggak usah kita tulis, kita coret aja langsung. Oke, ini berarti 2 dibagi 10 itu 2. 0,2 dibagi 0,1 itu 2. Oke, pangkat X berarti X-nya sama dengan 1. Oke, orde X-nya sama dengan 1. Kita cari orde P. Orde Q. Orde Q berarti kita lihat P dan R-nya yang sama pada percobaan keberapa. Oke, mana dia? Q dan P dan R yang sama. Ini, ini dia. Percobaan 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Berarti V kedua per V1 sama dengan K, ini P yang kedua per P pertama, ini pangkat X, terus Q yang kedua per Q yang pertama, ini pangkat Y, terus R yang kedua per R yang pertama, ini pangkat Z. Oke, kita masukin. Ingat ya, ini tadi 1 per T, berarti yang V yang pertama yang di atas. Berarti 80 per 20 sama dengan K-nya kita coret, nilai P-nya sama kita coret aja, nilai Q-nya ini berarti 0,2 per 0,1, ya kan? Karena kan yang keduanya yang di atas. Ini pangkat X, Y, ini sama, coret aja. 80 bagi 20 kan 4. Ini 0,2 dibagi 0,1, ini 0,1 ya, bukan nanti 0,11, 0,1 berarti ini 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, berarti nih, bentar, di sini katanya pengaruh perubahan orde Q dan R. Oke, ini tadi P ya. Sedangkan ini adalah P, ini Q. Oke, P dan R sama. Oke, belum ada ya. Oke, berarti kita harus cari dulu yang R-nya. Oke, cari orde terhadap R. Gimana nih? Kita buat di mana? Kita buat di sini aja kali ya. Ini kita hapus ya. Oke, teman-teman harus ingat tadi yang P itu sama dengan berbanding terbalik dengan T-nya. Oke, berarti ini untuk cari orde R. Berarti harus lihat percobaan P dan Q yang sama. Berarti percobaan keberapa nih? P dan Q yang sama 0,1, 0,1,
ini ke sini nggak sama. Kalau ini dengan oke, 2 sama 4 ya. Supaya sama nih. Oke, 2 dan 4. Oke. Ini kita langsung masukin aja ya. Ini kan 2, ini 1. 21 sih. 2 sama 4. Berarti V4 per V1. Kayaknya langsung kita coret aja. Ini berarti karena P dan Q-nya sama, kita langsung masukin yang R aja. Berarti R pada percobaan keempat dan R pada percobaan ke, lagi-lagi salah lagi, ini bukan 1, ini 2. R yang kedua, ini Z. Oke, berarti kita masukin, ingat tadi dia itu ya, V sama T itu berbanding terbalik. Berarti ini 5, yang ini 20, berarti jadinya 20 per 5. Oke, jadi yang V2-nya yang jadinya di atas gitu, tapi ini tetap posisinya. Terus yang R keempat itu adalah 0,2, sedangkan yang untuk R yang kedua itu 0,1. Ini pangkat Z, ya kan? 20 bagi 5, 4. 0,2 bagi 0,1, 2. Pangkat Z. Berarti Z sama dengan 2. Oke. Berarti jawabnya, nih, sama nih. Berarti ordernya R sama dengan 2. 2, ini 2, ini 1. Berarti yang ini benar, yang A benar. Yang ditanya tidak benar ya. Terus pengaruh konsentrasi Q dan R sama. Kita cek nih, Q dan R sama. Oke, benar. Sama-sama order 2. Pengaruh konsentrasi P dan R sama. Salah. Udah ketahuan nih jawabnya langsung E. Ya kan? Nah, kali ini berarti nggak usah dihitung. Udah ketahuan, yang tanya cuma 1. Yang ditanya adalah yang tidak tepat. Berarti yang tidak tepat itu jawabannya cuma 1. Kayak gitu. Oke, bisa ya? Oke. Lanjut lagi. Nih, pada reaksi... ini reaksinya, lagi-lagi dia nggak diketahui unsurnya, cuma simbol doang. Ini ditanya waktu selama X. Nah, ini berapa? Oke. Kalau kita mau cari ini, berarti kita harus cari dulu ordernya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin ini. Jadi yang ditanya itu adalah jika pada konsentrasi ini waktunya berapa? Gitu. Oke, kita cari order terhadap X dulu. Berarti kita harus lihat yang Y-nya yang sama. Berarti percobaan yang berapa? Oke, ini berarti nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masukin aja salah satunya. Ini kita nggak bisa pakai ya. Belum kita bisa pakai karena ini nggak sama. Kalau misalnya, kita cari order Y dulu salah satu supaya bisa. Oke. Jadi kalau misalnya order yang satunya nggak bisa, cari yang order yang lain dulu. Order Y berarti lihat X yang sama. Berarti percobaan 2 dan 3. Oke. Ya, lagi-lagi di sini waktu. Berarti nanti itu ya. Ingat, V itu berbanding terbalik dengan T. Jadi ini V3 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi X percobaan ketiga dengan X percobaan pertama. Ini kita misalnya A, terus Y pada percobaan ketiga per Y percobaan pertama, kita buat B. Ini coret aja, ingat berarti dia terbalik, ya kan? Berarti nanti yang di atasnya adalah yang 8. 8 per 4 sama dengan X3-nya, ini sama, berarti kita coret. Untuk Y3-nya berarti 0,4 per 0,2 pangkat B. 8 bagi 4 itu 2. 0,4 bagi 0,2 itu 2 pangkat B, berarti order B-nya sama dengan 1. Berarti kalau untuk cari order mana nih? Order X, berarti kita terserah mau pilih yang mana, tapi kita masukin nanti nilainya yang 1. Berarti misalnya kita buat dia yang order nih 1 percobaan 1 dan 3 ya. Percobaan 1 dan 3 berarti V yang ketiga, 2, 1. 2 sama 1, ini K, terus ini X yang kedua per X yang ke-1 order A, terus Y yang kedua per yang pertama dia order B. Masukin nilainya, berarti yang di atas adalah yang 32 ya, karena ingat V berbanding terbalik dengan waktu. Kayaknya kita coret X, X pada percobaan kedua adalah 0,2,
pada percobaan pertama adalah 0,1. Oke, ini belum diketahui, ini yang kita cari. Sedangkan yang kedua, ini 0,2 per 0,1. Ini ordernya udah diketahui nih. Nih, 1 kita ganti nih. Oke, 32 dibagi 8 itu 4, 0,2 dibagi 0,1 itu 2, ini pangkat A, dikali 0,2 bagi 0,1 kan 2 ya, di pangkat 1 ini 2. Oke, jadi 2A sama dengan 4 dibagi 2, ya kan, 4 dibagi 2. Berarti 2A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan, oke, 1. Berarti persamaan laju kita adalah V sama dengan K dikali konsentrasi X dikali konsentrasi Y. Oke, tapi yang dicari bukan itu. Nah, kita mau cari yang pada ini. Jadi, supaya kita tahu, kita harus cari K-nya berapa. Oke, kalau mau cari K, lihat percobaannya ya. Terserah mau percobaan yang mana, kita cari salah satu dulu. Untuk mencari K, oke, misalnya kita pakai percobaan pertama. Oke, berarti ini ingat ya, ini V, berarti 1/32. Ya kan? 1/32 sama dengan K yang dicari. Oke, terus ini konsentrasinya 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1. Oke, berarti K sama dengan, ya kan, yang ini 1/32 dibagi dengan, ini 10 pangkat min 1 kan 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 2 ya. Oke, 10 pangkat min 2. Atau ini sama aja dengan gini. 1/32, ini kan per 1 nih, ya kan? Berarti sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Berarti ini sama dengan 1/32 kali 10 pangkat min 2. Oke, berapa tuh? Berarti sama aja dengan ini 1 dibagi 0,32. Ya kan? 1 dibagi 0,32. Berarti, oke, lumayan gede ya. Berarti ini sama dengan, kita buat di sini aja ya, supaya cukup, bentar, space-nya. 3,125. Oke, kita mau cari ini, berarti kita masukin lagi seperti yang tadi. Berarti V-nya sama dengan K-nya kita dapat yaitu 3,125. Ingat ya, kita pakai ini bersama lajunya. Yang kita masukin sekarang adalah konsentrasinya yang ini, yaitu 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan nih 3,125 dikali, ini kan 0,4 kali 0,4 ya, 4 kali 4 berarti 16, dikali 16 dikali 10 pangkat min 2, ya kan? Berarti ini sama dengan berapa nih? Dikali 16, oke. Ini sama dengan, ini ke sini 50 nih, ya kan? Ini ke sini, hasilnya 50, berarti 50 dikali 10 pangkat min 2, berarti berapa nih? 0,05 ya, kan 12. Ini V-nya 0,05. Oke, yang ditanya adalah T-nya. Berarti, ini kan, tadi kan gini ya, V sama dengan 1/T. Berarti T sama dengan 1/V. Nah, kayak gitu. Oke, berarti V kita sama dengan 1 dibagi 0,05. Berapa nih? 1 dibagi 0,05 berarti 20 ya? Ya benar. Jadi ini sama dengan 20. Kok nggak ada sih jawabnya 20? Salah kali ini. 20 detik. 20 sekon. Kenapa tidak ada? Apa ada yang salah perhitungan ya? Oke, kita cek dulu nih. Ini kan 3,125. Ini kan 1/32 ya. Ini 10 pangkat min 2. Dikali silang kan ini jadi balik nih. Jadi 1/10 pangkat min 2. Jadi 1/32 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Berarti ini sama 12. Berarti 1 dibagi 0,32 itu sama dengan 3,125. Ini udah benar nih, ya kan? Berarti 3,125 dikali ini konsentrasinya 0,4, 0,4 nih.
4 kali 4 kan 16. Berarti min 1 dikali dengan min 1 kan jadi ditambah nih. Jadi min 2. Jadi 3,125 itu dikali 16 sama dengan 50. Ya kan? Ini 50 dikali 10 pangkat min 2. Berarti, oh sorry. Oke, maaf. Salahnya di sini. Ini seharusnya adalah 0,5. Oke, maaf. Ini adalah 0,5 lajunya. Berarti kalau 0,5, oke, ini coret jadi 0,5. Berarti 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Oke, berarti jawabnya bukan 20, berarti jawabnya adalah yang ini. Oke, kenapa menit? Karena satuannya di sini udah menit yang diketahui. Oke, jadi jawabnya adalah 2 menit. Oke, jadi hati-hati ya teman-teman ya untuk ngitung. Tadi ada kesalahan tadi. Oke, nah ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi nih soal yang terakhir ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, diperhatikan gambar berikut. Ini lagi-lagi faktor laju reaksi ya. Ini ada 5 gelas kimianya, ada 5 percobaan. Laju reaksi yang katanya di sini ya. Perhatiin ya, ini katanya yang dipengaruhi cuma oleh permukaan, ada 2 ya, luas permukaan dan konsentrasi. Oke, berarti kita lihat kalau dia katanya adalah dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi, berarti ini luas dan permukaan dan konsentrasinya harus beda. Oke, di sini dia, ini dalam bentuk apa ya? Oke, ini serbuk. Oh, ini kayak bongkahan deh. Ini serbuk. Nggak jelas ya karena digambar ya. Atau mungkin ini yang serbuk, ini yang bongkahan. Oke, nanti kita cek. Kita lihat dulu nih konsentrasinya yang harus beda. Oke. Oh, nih. Kalau teman-teman buat 1, 2, 1, ini jelas salah. Kenapa? Kenapa dia salah? Karena konsentrasinya sama. Oke, kalau dia cuma dipengaruhi berarti konsentrasinya harus beda. Berarti jawabannya harus ada yang 3. Oke, harus ada 3, harus ada 3. Oke, berarti yang D, yang B jelas salah. Karena harus ada 1 dan 3. Oke, ini dan juga nih yang diketahui kan yang harus beda itu adalah luas permukaan dan konsentrasi. Berarti suhunya harus sama. Oke, kita cek. 1 dan 3 suhunya sama. Oke, kemungkinan bisa ya jawabannya ya. Terus kalau 2 dan 3, oke, bisa juga. Terus, mana lagi? 3 dan 5, oh, ini nggak bisa. Nggak bisa karena ini suhunya jelas beda. Oke, berarti 5 coret. Kita cek lagi. Luas permukaan katanya harus beda. Kita cek 1 dan 3. Oke, walaupun tadi ini nggak jelas, berarti kita harus lihat dia yang beda. Ini dia, oke, anggap aja ini bongkahan ya. Ini serbuknya. Oke, ini berarti beda. Ya kan? Kalau kita jawabnya itu 2 dan 3, ini salah. Karena nanti luas permukaannya sama. Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Jadi, nih, kalau diketahui di soal itu ditanya gini, laju reaksi hanya dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi. Berarti yang mempengaruhinya ini itu harus dibuat dalam keadaan yang berbeda. Oke, makanya kita bisa lihat nanti kelajunya itu kecepatannya lebih cepat yang mana, kayak gitu. Jadi ini luas permukaannya, yang ini sama ini beda ya, luas permukaannya. Yang ini sama yang ini beda nih, dari bentuknya aja ya. Terus ini konsentrasinya, nah ini beda. Yang satu 8 molar, satu 5 molar. Terus katanya kan yang mempengaruhi cuma luas permukaan dan konsentrasi. Nah, berarti yang lainnya harus dibuat sama. Nah, jadi ya, suhunya dibuat sama. Oke, bisa ya. Jadi demikian dulu pembahasan kita untuk part yang kedua ini. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk part yang ketiga. Jadi jangan lupa please subscribe ya dan di share buat teman-teman yang membutuhkan yang lain. Terima kasih.